Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akbar Rivaldi, NIM H1B/98, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan hasil paper saya, yaitu Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Bukit Tinggi. Meneliti tentang politik identitas etnis Tionghoa di Bukit Tinggi. Alasan penulis mengambil judul ini karena penulis ini mengatakan banyak bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi politik identitas etnis Tionghoa di Kota Bukit Tinggi. Kemajemukan masyarakat Bukit Tinggi menggiring pada dominasi masyarakat Minangkabau selaku etnis lokal dan minoritas masyarakat Tionghoa selaku etnis pendatang. Hasil penelitian yang penulis temukan bentuk politik identitas etnis Tionghoa ini, Kampung Cina Bukit Tinggi adalah mempertahankan agama Konghucu di tengah penolakan masyarakat Islam Minangkabau. Meskipun realita interaksi sosial ekonomi berjalan lancar, tidak ada perbedaan akan tetapi kegiatan keagamaan Konghucu tidak mendapatkan ruang gerak yang cukup dalam aktivitas keagamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik identitas Tionghoa yaitu identitas permanen, yaitu identitas Tionghoa, jiwa dan darah orang Tionghoa untuk selalu menghormati leluhur, dan identitas non permanen yaitu kebijakan agama minoritas dan Islam di Minangkabau. Latar belakang masalah. Tugas yang paling berat mengurus masyarakat selama ini adalah menyatukannya. Padahal kunci kekuatannya agar berhasil membangun masyarakat adalah persatuan itu. Akan tetapi integrasi dalam masyarakat majemuk bukan berarti meniadakan kultur masing-masing, melainkan pada penyatuan negara dalam wadah bangsa Indonesia. Dalam wadah bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Keadaan geografis kepulauan membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau, dan keadaan geografis ini mempengaruhi struktur masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Indonesia memiliki ragam budaya seperti bahasa, kesenian, dan adat istiadat. Jenis penelitian berdasarkan masyarakat dan tujuan penelitian ini, peneliti menggolongkan penelitian dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan kata yang tulisan dan tertulis yang telah dicermati oleh peneliti. Di sini ada lokasi penelitian. Tempat atau lokasi adalah sasaran dari permasalahan penelitian, dan salah satu jenis sumber data informasi mengenai kondisi peristiwa atau kejadian yang bisa digali dari sumber lokasinya. Teknik pengumpulan data di sini ada observasi. Data penelitian dikumpulkan dengan mengamati langsung terjadinya hubungan sosial. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian. Yang kedua, wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan dapat dipercaya serta menganalisis kegiatan dari orang-orang yang terlibat dalam aktivitas di lapangan. Temuan umum sejarah Kampung Cina Bukit Tinggi. Sejarah Kampung Cina merupakan kawasan tertentu yang ditempati oleh kalangan orang Tionghoa. Kampung Cina terbentuk dari perilaku atau kebiasaan orang Tionghoa untuk hidup berkelompok.
Hal serupa berkembang bagi perantau lokal demi keamanan dan kenyamanan beradaptasi di tempat tinggal yang baru. Sebagai salah satu kebijakan pemukiman perintah kolonial Belanda pada tahun 1835, Kamboja pada mulanya hadir di tengah aktivitas perdagangan pemerintah dan orang Tionghoa, di mana kebijakan ini selanjutnya digunakan untuk mengendalikan masyarakat setempat melalui politik separatisme antar golongan penduduk. Sebagian masyarakat tersebut terdiri dari kelompok Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Pembahasan. Satu, bentuk politik identitas etnis Tionghoa di Kota Bukit Tinggi berdasarkan fakta penelitian. Bentuk politik identitas etnis Tionghoa di Bukit Tinggi dikaitkan dengan Islam Minangkabau versus Konghucu Tionghoa. Perseteruan yang muncul dengan kecurigaan masyarakat lokal terhadap organisasi sosial menyerupai rumah ibadah Konghucu, sehingga selain beribadah di kelenteng Padang secara terbuka, Konghucu Tionghoa beribadah sembunyi di rumah mereka. Apakah dapat diterima atau ditolak karena agama merupakan dasar yang kuat dalam membentuk hal tersebut? Akan tetapi sangat berpotensial dalam menciptakan konflik. Padahal masalah ini secara tidak langsung tumpang tindih dengan batasan-batasan lainnya seperti perbedaan suku, ras, dan sebagainya. Sehingga apa yang terlihat seperti konflik agama dalam kenyataannya adalah konflik antar suku didasari pada cakupan keberadaan etnis lokal dan etnis pendatang. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi politik identitas etnis Tionghoa di Kota Bukit Tinggi. Yang pertama itu ada primordialisme leluhur Tionghoa berdasarkan fakta lapangan. Siapa dan dimanapun asalnya, di orang Tionghoa pasti memegang teguh pemujaan terhadap leluhur, kecuali bagi mereka yang telah berpindah agama dan benar-benar ingin menganut agama itu serta meninggalkan tradisi ini. Orang-orang Tionghoa di Bukit Tinggi masih tetap memegang teguh ajaran yang mengharuskan mereka untuk selalu menghormati orang tua atau Xiao ini. Mengingat jasa dan penghormatan bahwa tanpa leluhur kita tidak ada di sini. Meskipun orang Tionghoa di Bukit Tinggi sedang didominasi oleh agama Katolik dan sebagian Buddha tetap dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktivitas mereka terkait dengan pelaksanaan kebudayaannya seperti upacara pernikahan, pemakaman, dan kelahiran sesuai tradisi turun-temurun mereka. Pandangan primordialisme menjelaskan bahwa esensi sesuatu itu tetap dan setiap identitas memiliki esensi yang berbeda dengan entitas lainnya. Dengan kata lain, setiap entitas sejak awal telah berbeda dan telah bersifat konstan dalam ruang dan waktu. Itulah sebabnya identitas Tionghoa menjadi identitas permanen yang diterapkan pada ibadah individu, yaitu pemujaan terhadap leluhur. Selanjutnya konstruktivisme. Berdasarkan fakta lapangan, orang Tionghoa Bukit Tinggi dalam usaha mempertahankan pemujaan leluhur karena ajaran yang telah berlangsung secara turun-temurun bercerita mengenai ketulusan. Seseorang anak dan orang tuanya melalui virtual pelimpahan jasa agar mereka yang telah pergi terlebih dahulu mendapat lahir di tempat yang bahagia. Namun dalam penerapannya kualitas kepercayaan ini dikonstruksi sebagai pemujaan setan atau ajaran sesat. Pandangan konstruktivisme mengemukakan bahwa realitas di luar dari diri manusia hanya dapat dipahami melalui pengalaman interaksi dan relasi konstruksional manusia dengan dunia luarnya, seperti kebijakan agama minoritas dan Islam di Minangkabau yang ikut mempengaruhi bagaimana perkembangan identitas agama Konghucu orang Tionghoa.
Berdasarkan fakta teori di atas, orang Tionghoa dalam mempertahankan identitasnya dilambangkan seperti pohon bambu yang merupakan pohon yang kuat, kokoh, tegar, lentur, ulet, diaplikasikan dalam hidup agar kuat dan tegar dalam menghadapi badai dan persoalan hidup. Selanjutnya penutup kesimpulan. Yang pertama, bentuk politik identitas etnis Tionghoa di Kampung Cina Bukit Tinggi. Bentuk politik identitas etnis Tionghoa di Kampung Cina Bukit Tinggi adalah mempertahankan agama Konghucu di tengah penolakan masyarakat Islam Minangkabau. Meskipun realita interaksi sosial ekonomi berjalan lancar dan tidak ada perbedaan, akan tapi kegiatan keagamaan Konghucu tidak mendapatkan ruang gerak yang cukup dalam aktivitas keagamaan. Terkait dengan realita masyarakat majemuk, wacana Pius versus Dem muncul di antara Islam Minangkabau sebagai mayoritas dan Konghucu Tionghoa sebagai minoritas. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik identitas Tionghoa. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik identitas Tionghoa yaitu identitas permanen, yaitu identitas Tionghoa, jiwa dan darah orang Tionghoa untuk selalu menghormati leluhur, dan identitas non permanen yaitu kebijakan agama minoritas dan Islam di Minangkabau. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan tentang politik identitas etnis Tionghoa di Kota Bukit Tinggi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.